وجل الخير والسعد وارزق منحة العيد بأهل البدر يا الله لا تردد مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة يا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله وإن تردد فمن نأتي من أهل جميع حاجاتي يا دليل الملمات بأهل البدر يا الله إلهي اغفر وأكرمنا من أهل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف ومن كربة تخفي بأهل البدر يا الله وصل على نبي البر بلا عد ولا حصر وآل سادة الغر بأهل البدر يا الله. Hukum waktu selanjutnya adalah kita belajar inti yaitu kajian kitab Al-Munabihat halaman 4 Ibnu Hajar Al-Asqalani yang akan disampaikan oleh guru kami Bapak Haji Dr. Andes Mustafa Helmi. Oleh karena itu kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang hormati, mari kita awali pagi yang cerah, pagi yang indah ini dengan baca surah Al-Fatihah, berharap kepada Allah senantiasa memberikan anugerah terbaiknya untuk kita dalam bentuk panjang umur, sehat, murah rezeki, hidup bahagia, banyak harta dan keluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai kajian pada awal Januari ini yang berkaitan bulan Rajab dengan membacakan kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang lahir pada abad 14 Masehi atau abad ke-8 Hijri. Kitabnya judulnya namanya Al-Munabbihat. Munabbihat itu artinya pengingat. Nah, tapi yang mengerikan itu belakangnya. Al-Munabbihat bil istidadi ila yaumil ma'ad. Pengingat untuk apa? Untuk siap-siap kematian. Kok siap-siap mati? Ya sebenarnya karena sebenarnya ini untuk saya dulu nih. Karena saya 6 bulan lagi sudah 72 tahun. Jadi karena tahu itu jadi menarik untuk kita baca kitab ini sebagai untuk pengingat, untuk bekal kita dan sebagainya. Tapi walaupun saya semula kitab ini untuk saya,
tapi saya ingin belakangan aja dari bapak-bapak. Ya, tapi karena mati itu tidak ada yang tahu. Banyak orang nyebut mati itu tidak terasa. Tiba-tiba orang baru merasakan kematian itu sudah nanti dikubur. Nanti itu seperti mimpi itu Pak, nanti Pak. Ya. Dimulai oleh beliau dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim banyak memiliki rahasia kata beliau. Orang kalau pengen mati husnul khotimah, setiap langkahnya itu bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Mau duduk Bismillahirrahmanirrahim, berdiri Bismillahirrahmanirrahim. Setiap berubah gerakan itu bacalah Bismillahirrahmanirrahim supaya kita bisa husnul khotimah. Bagaimana kalau lupa kita baca, misalnya kita sudah duduk lupa tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhiruhu. Itu sama dengan seolah-olah. Jadi kalau kita lupa misalnya udah duduk di busway lupa baca Bismillah, baca Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhiruhu. Maka lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhiruhu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, kalau kemarin kita baca karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Hajar Al-Haytami itu beda 300 tahun dibanding Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi dia Ibnu Hajar Al-Haytami lebih muda 300, hampir 300 tahun. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini lahir tahun 1372. Masehi, ya, pada bulan Masehi, ya. Dia disebut Al-Asqalani karena berasal dari Askelon. Askelon itu sekarang wilayah Israel, ya, Askelon, wilayah Israel. Tapi kakeknya sudah pindah di Mesir sehingga menjadi orang Mesir. Ya. Mengapa disebut Ibnu Hajar? Karena kakeknya namanya Hajar. Ada yang menyebutkan dia dari suku kecil namanya Hajar. Tapi yang populer di sini, kenapa disebut Ibnu Hajar, katanya begini. Dia itu dulu terkenal tidak pandai, katanya. Dia tiap pelajaran mesti lupa dan sebagainya. Suatu saat dia melihat ada air menetes ke batu dan batu itu bisa tembus, katanya. Saya mikir, kalau batu yang begitu keras saja bisa tembus dengan air, mengapa otak saya tidak bisa tembus dengan ilmu pengetahuan? Maka kemudian dia belajar, kemudian dia menjadi seorang ulama besar. Nah, katanya begitu. Tapi setelah cari-cari saya di beberapa kitab-kitab beliau tidak ada cerita itu. Jadi itu mungkin digambarkan oleh ulama kita dulu supaya siapapun kita, kalau kita betul-betul belajar sungguhan, maka kita akan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Jadi karena apa? Karena Imam Ibnu Hajar ini tidak seperti itu. Karena sejak kecil dia sudah hafal Al-Quran. Ya. Dia adalah orang hafid dalam ilmu hadis karena dia hafal hadis itu dalam jumlah 300.000 dengan sanadnya. Jadi beliau ini seorang betul-betul seorang ahli hadis. Beliau banyak berguru, hampir sekitar 120 guru. Kita tidak bisa membayangkan guru itu sama dengan seperti sekarang. Dulu kalau seorang guru, dulu itu sangat sedikit memiliki murid. Ya. Yang banyak memiliki murid massal itu hanya Syekh Abdul Qadir Jailani, karena dia memiliki setiap pagi itu memiliki murid yang secara massal, ribuan orang selalu mendengarkan pengajian dia. Tapi yang lain-lain itu paling muridnya 2 dan 3 sebagainya. Yang Ghazali dia banyak memiliki murid karena dia punya kampus namanya Universitas An-Nizamiyah dan sebagainya. Kemudian ada Al-Azhar dan sebagainya. Ya, karena apa? Karena dulu itu namanya buku itu terbatas. Nah, jadi ada seorang ulama, saya ada yang memiliki 2 buku. Dia hanya muridnya punya 2. Sehingga Ibnu Hajar kalau ingin mendapatkan ilmu itu dia mendatangi guru yang memiliki saran itu. Karena dia memiliki otoritas terhadap buku itu hanya terbatas beberapa orang. Ya, karena waktu itu buku belum dicetak massal seperti ini. Karena masa cetak baru ditemukan oleh Gutenberg tahun 1450. 150 tahun berikutnya Utsmani Turki, Khalifah Utsmani Turki mencetak pertama kali Al-Quran.
Dulu Quran itu tulis tangan, Pak. Baru kemudian tahun 1600 sudah mulai pencetakan Al-Quran karena dibeli oleh Turki. Terus dan sebagainya, bahwa kitab-kitab tahun abad 19 baru cetak di Mesir dan sebagainya. Jadi memang waktu itu sangat terbatas. Ada sebuah cerita menarik sebenarnya bagaimana karena mulai kertas itu dikenal di Islam. Kertas yang dikenal di Islam itu ketika mulai zaman Abbasiyah itu terjadi peperangan dengan Cina. Terjadi peperangan dengan Cina di wilayah dekat Afghanistan sana. Tentara Islam menawan beberapa orang Cina. Jadi orang-orang Cina yang pintar-pintar itu tidak dibunuh, tapi justru ditawan. Keahliannya apa? Keahliannya ternyata terbikin kertas. Itulah pertama, bikin kertas pertama. Pada zamannya, zaman Khalifah Abbasiyah, kertas pertama mulai zaman Al-Ma'mun itu. Mulai kertas pertama. Jadi bagus sekalian, kitab ini ditulis dengan kertas yang masih sulit kita dapatkan. Sekarang juga kembali lagi kita susah mendapatkan kertas karena kita sudah nulis di HP kita. Dulu tidak ada HP. Bagus sekalian, sebenarnya Al-Munabbihat ini sudah banyak disarah. Disarah itu komentar, dikomentari oleh beberapa ulama berikutnya. Di antaranya juga seorang ulama Indonesia namanya Syekh Nawawi Banten. Dengan namanya ya Allah, Nasrani Ulibat, Nasrani Ulibat, Syekh Nawawi Banten. Kitab ini sebenarnya yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Al-Asqalani ini umur 31 tahun dia sudah menjadi hakim sampai meninggal. Meninggalnya dalam usia 73 tahun di Mesir. Kitab ini sebenarnya tidak hanya memuat tentang hadis, tapi juga pendapat sahabat, juga pendapat-pendapat ulama yang berharga untuk bekal pada kematian kita. Tapi nggak usah takut, betul. Kita masih lama, kita. Insya Allah masih jauh. Insya Allah sepanjang kalender masih 12 bulan. Sebenarnya Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak memulai hadis ini, tapi syarahnya, besarnya Syekh Nawawi itu menambahkan dua buah hadis sebenarnya. Dua hadis. Yang pertama menunjukkan tentang kemaharajaan atau kemaharajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang terkait dengan kemanusiaan kita. Hadis yang pertama yang ditulis tambahan dalam tambahan Syekh Nawawi itu sebuah hadis qudsi. Ya ibadi wa hamba-hambaku, inni haramtu dzulma, sesungguhnya aku mengharamkan aniaya ala nafsi terhadap diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, dan aku juga jadikan aniaya itu sebagai sesuatu yang terlarang di antara kalian, maka jangan saling menganiaya. Jadi sebenarnya Allah menyebutkan di sini itu jangan menganiaya itu. Kita ini sama-sama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sebenarnya saudara, ya kan? Saudara. Kalau ditumpuk sebut ke atas nanti bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita ini saudara. Kalau kita saudara, maka janganlah saling aniaya di antara kita. Aniaya itu apa? Aniaya itu waktu syai'i min fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya aniaya. Lawannya apa? Lawannya itu adil. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Lawannya adil adalah aniaya. Waktu syai'i fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Kalau manusia itu harus dihormati. Kalau kita menistakan manusia, maka itu namanya aniaya. Apalagi sampai kita menyakiti manusia. Ya ibadi wa hamba-hamba,
hambaku kullukum dhallun. Kalian semua ini sebenarnya sesat ya. Karena itu orang-orang non-Islam itu selalu menyebut orang Islam itu sesat. Kenapa? Karena setiap hari ihdinas siratal mustaqim, Allah tunjukkan kami pada jalan yang benar. Jadi orang Islam itu selalu minta jalan yang benar terus. Kata mereka tidak tahu sebenarnya ihdinas siratal mustaqim itu artinya apa? Karena kita semua itu zalim, orang yang sesat. Ya. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Kita tidak tahu sebenarnya mana yang halal, mana yang haram, kecuali mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, maka aku akan beri petunjuk kepada kalian. Ini kita tidak tahu. Nasib kita 1 menit dari sini aja kita tidak tahu. Karena itu kita sebenarnya suruh minta petunjuk itu tidak hanya petunjuk kehidupan saja, tapi juga petunjuk pekerjaan dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki yang halal sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Nasib kita setelah pulang dari masjid ini juga kita tidak tahu. Apakah ada yang undang makan atau tidak makan, kita tidak tahu. Ya ibadi wa hamba-hambaku kullukum ja'iun, kalian semua ini sebenarnya lapar. Nah, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan kepadanya. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, maka aku kasih makan engkau. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita ini, saya kalau kita kerja tidak bisa makan. Nah, itu namanya majazi. Ya, majazi. Sebenarnya ngasih makan itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimakan itu hanya jalan untuk memberikan kepada kita, karena tidak mungkin kita tiba-tiba ada makanan turun dari langit seperti para nabi-nabi yang terdahulu dan sebagainya. Kalian ini lapar dan hanya aku berikan makan kepada kalian. Saya pernah berkenalan dengan seorang ahli hikmah di Ciputat dulu, asalnya dari Cirebon. Dia cerita kepada saya, kalau Bapak ingin kuat tahan lapar, katanya, walaupun 2 hari tidak apa-apa, sepanjang lapar itu bacalah surah Al-Ikhlas. Jadi kalau kita baca surah Al-Ikhlas itu nanti tahan lapar. Tapi tetap karena kita ini manusia membutuhkan protein, membutuhkan karbohidrat, membutuhkan makanan-makanan dan sebagainya, itu tidak bisa dipungkiri. Karena itu kita tidak boleh puasa 24 jam, tidak boleh. Harus terbatas sesuai yang ditentukan oleh Allah SWT. Kecuali Nabi, karena Nabi itu sudah ditanggung oleh Allah SWT. Ya ibadi wa hambaku kullukum arin, sebenarnya kalian ini telanjang sebenarnya. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku kasih pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, maka aku memberi pakaian kepadamu. Ini pakaian ini sebenarnya menutupi cacat kita. Ya, cacat kita. Cacat kita ini ada cacat batin. Itu tidak bisa ditutupi kecuali dengan akhlak kita. Ada cacat zahir, itu yang bisa ditutupi dengan baju kita. Misalnya kita punya panu di sini, kalau kita pakai baju tidak ketahuan. Tapi kalau kita renang, orang tahu ada panunya di sini. Ada tato di sini dan sebagainya. Itu baju. Ya. Tapi kalau cacat batin itu tidak bisa ditutupi dengan apa-apa. Kalau cacat batin hanya bisa diketahui dengan akhlaknya, bagaimana dia memperlakukan orang lain dan sebagainya. Di situ namanya ketahuan, namanya cacat batin. Cacat batin itu yang susah. Karena apa? Karena bisa dipoles dengan kemunafikan. Ya. Jadi misalnya dia sudah kayak tadi itu, jadi kedaliman bisa dipoles dengan keadilan. Seorang adil, tapi itu adalah kedaliman.
Ya ibadi, innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sebenarnya kalian ini berbuat salah pagi dan siang. Selalu kita bikin salah dan sebagainya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, sementara aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiruni, maka mohonlah kepadaku, aghfir lakum, maka akan mengampuni Allah. Jadi sebesar apapun dosa kita kepada Allah, ketika kita mengakui dosa kita dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni. Mengapa kita harus istighfar? Istighfar itu mengakui bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja yang maksum, yang tidak punya dosa, beliau itu setiap harinya selalu baca istighfar 70 kali. Ya. Ada pendapat ulama atau saya lupa pendapat ulama atau hadis menyebutkan kalau seseorang membaca istighfar habis sholat asar 70 kali, maka dia diampuni dosanya 70 tahun. Nah, 70 tahun diampuni. Baca istighfar astagfirullah 70 kali. Kalau usia dia tidak sampai 70 tahun, misalnya umur 50 tahun meninggal, maka sisa 20 tahun itu diberikan untuk ibunya. Untuk ibunya, 20 tahun untuk ibunya. Istighfar itu kalau dalam HP kita itu seperti ada antivirus, ya, laptop dan sebagainya. Istighfar, orang baca istighfar itu seperti dia kita berbari dengan antivirus, virus-virus kita, sehingga apa? HP kita jalannya kencang karena sudah di antivirus, ada residu dalam HP kita hilangkan. Itu namanya istighfar. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lam tablughu dharri wa tadurruni wa lam tablughu naf'i wa tanfa'uni. Hamba-hambaku, kalian ini tidak bisa mencelakai aku, kata Allah SWT. Tidak bisa mencelakai aku, bahkan bukan tidak beri manfaat kepada aku. Jadi seandainya kita ini tidak sholat, tidak zakat dan sebagainya, Allah tidak punya untung sebenarnya. Allah tidak rugi dengan kita. Justru sebenarnya kita sholat, kita zakat dan sebagainya ini sebenarnya manfaat untuk kita sendiri. Karena Allah tidak bisa mendapatkan mara bahaya dari kita dan juga tidak mendapatkan manfaat apapun dari kita kecuali diri kita sendiri. Ya ibadi wa ya hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, seandainya orang-orang dari awal kalian mulai zaman Nabi Adam kalau menurut ilmu antropologi itu 300.000 tahun yang lalu baru muncul manusia pertama, katanya. Manusia pertama 300.000 tahun lalu, itu namanya Homo sapiens. Itu dipikirkan Nabi Adam pertama. Kalau menurut sebuah penelitian populasi di Amerika sih, namanya PEW Center, sebutkan hingga sekarang ini jumlah umat manusia itu 18 miliar. Sekarang yang hidup 8 miliar. Jadi ada 10 miliar yang sudah meninggal. Sampai kapan? Wa akhirakum, dan sampai nanti hari kiamat. Sampai berapakah jumlah umat manusia sampai hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Kapan hari kiamat kita tidak ada yang tahu. Jadi kata Allah dalam sabda firman Allah dalam hadis qudsi ini, wahai hambaku, kalau seandainya orang-orang di antara kalian pertama mulai zaman Nabi Adam wa akhirakum hingga akhir nanti orang yang bisa bertemu dengan Nabi Allah Isa dan bertemu dengan Imam Mahdi, yang bertemu dengan Dajjal nanti pada hari kiamat itu, wa insakum, dan kalangan manusia itu tadi menurut PEW Center itu manusia jumlahnya, wa jinnakum, dan jin kita tidak bisa begitu. Nah, beberapa jumlah jin, konon jin itu jumlahnya lebih banyak dari pasir, lebih banyak dari semut. Jadi banyak sekali jin itu.
Jadi kalau kita bisa melihat jin, kita tidak ada jalan karena jin itu begitu padat dan sebagainya di dunia ini. Dan hidup di alam yang di dunia yang sama tapi alam yang berbeda. Jin. Kalau alam kalau lebih rajulin, orang yang pertama sama orang terakhir itu mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka ketakwaan mereka dimasukkan dalam hati seseorang. Jadi misalnya mereka memiliki nilai masukkan F itu dimasukkan pada seseorang, ya. Jadi semua itu memiliki sekian miliar F dan sebagainya. Itu mazada dari kafir itu tidak menambah sedikit pun pada kerajaan, tidak bermanfaat sedikit pun pada kerajaanku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalian itu bertakwa seperti apapun dan sebagainya. Dan pengertian takwa di sini tidak hanya kita beribadah makhluk, tapi juga rumah tuh terhadap ibadah membantu orang lain dan sebagainya. Itu kata Allah sama sekali tidak menambahkan sedikit pun pada kerajaanku. Sebenarnya. Jadi semua itu hanya bermanfaat untuk kalian sendiri sebenarnya takwa itu. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum, jika seandainya orang-orang yang tadi yang terdahulu yang sekarang sudah terkapar di alam barzah itu, wa akhirakum, dan nanti orang-orang yang hidup pada zaman akhir di hari kiamat itu, wa insakum, dan di kalangan manusia kalian, wa jinnakum, dan jin kalian. Kenapa setan tidak disebutkan di sini? Karena setan itu tidak ada yang tidak ada yang artinya apa? Takdir itu, keharusan untuk beriman itu ada ditujukan kepada manusia dan jin. Setan itu tidak, karena setan itu membangkang. Karena itu tidak dimasukkan di sini, dan setan tidak. Tapi jin, karena jin itu takdir, dia juga mendapatkan. Jadi jangan heran kalau sebenarnya banyak sebenarnya jin-jin yang beriman itu sebenarnya banyak. Ya. Karena itu kalau kita masuk rumah kita kosong, kita harus baca Assalamualaikum. Kenapa? Loh, di rumah kita ini ada jin-jin yang baik. Ya, kalau yang jin yang tidak baik, ada orang salah dia pergi. Tapi jin yang baik yang jaga rumah kita yang menjawab Waalaikumsalam. Kayak kita tidak benar. Kalau kita benar kita ketakutan keluar. Dari qalbi wahidin. Jadi seandainya mereka ini kejahatan mereka dimasukkan di dalam satu orang. Jadi kalau tadi itu kebagian X plus sekarang X minus misalnya, itu bagaimana? Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, mana qasadzalika likulli syai'an, itu tidak mengurangi apapun dari kerajaanku. Justru mereka yang kerugi sendiri, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ibadah, kalau kita bermaksiat sebenarnya itu tidak ada pengaruhnya bagi Allah, tapi berpengaruh pada kita. Kalau kita ibadah, kita akan menjadi bahagia, hidup kita semua menjadi mudah dan sebagainya. Kalau kita bermaksiat, maka kita akan mendapatkan hidup yang lebih sulit dan sebagainya. Sama sekali tidak ada pengaruhnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ibadi wa ya hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum, ya seandainya orang-orang yang dulu itu yang mungkin nanti jumlahnya sekian triliun manusia dari kalangan jin dan manusia, qamu fi sa'idin wahidin, mereka berdiri dalam satu tempat yang tinggi, fasa'alu, dan kemudian mereka jumlah orang triliunan orang meminta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, dan aku berikan semua permohonannya yang disampaikan kepada kata Allah. Itu pun mana qasadzalika mimma intinya, itu sama sekali tidak mengurangi apa yang aku beri. Jadi kalau Bapak punya pengen minta apa saja ke Allah, diberi oleh Allah. Diberi tanah hektaran, diberi tambang sekian, itu kata Allah kecil. Satu orang dikasih tambang 100 hektar aja, itu bagi Allah itu tidak mengurangi apapun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saking itu kayanya Allah Subhanahu Wa Taala.
Mana kosoda kemimma ini sama sekali tidak mengurangi apa yang aku miliki. Illa kama yang kusuk, kecuali seperti menguranginya ilmu itu ida dalam bahro, seperti jarum yang dimasukkan ke lautan, tidak terpengaruh sama sekali. Lautan itu kita ambil pakai ember aja tidak terpengaruh, kita ambil pakai apapun tidak terpengaruh ya. Bahkan Israel itu dia sedot air dari lautan dihamurkan dengan kelong mati. Kemudian di tengah itu dia berikan di semacam dibikin tawar ya. Jadi seperti di Saudi. Jadi kalau kita ke Saudi, kalau kita mandi itu sebenarnya air atau air laut yang ditawarkan sebenarnya. Itu yang dilakukan juga oleh Israel. Nah, ini jadi kalau kalian aku berikan kepada kalian semuanya itu, seandainya kalian sudah di bumi ini sudah habis semua ya. Bumi ini kalau menurut ilmu geologi itu garis tengahnya 40.000 km, garis tengah bumi 40.000 km ya, 40 km. Jadi kalau kita belah sebenarnya di bumi itu kan ada emas, ada tambang, ada nikel, ada uranium, ada dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kekayaan semua. Bahkan itu kalau sudah dibedah sebenarnya emas itu tidak ada artinya. Itu seandainya itu dimiliki oleh satu orang dan planet lain dimiliki satu orang, dan di angkasa raya ini ada triliunan planet dan sebagainya satu orang, itu kata Allah tidak mengurangi apa yang aku miliki. Itu bagaikan jarum dicelupkan ke air laut, tidak akan berpengaruh. Ini pertama kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita melihat dari sini seolah-olah alam ini kecil, ya. Tapi kalau kita naik pesawat, ya Allah, kita besar. Apalagi kalau kita ke planetarium melihat alam semesta ini, begitu besarnya alam semesta ini. Jadi kita ini di bumi ini seperti titik kecil. Bumi kita seperti titik kecil bagi alam raya sebagai itu bukan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru langit yang pertama ya. Jadi kan Allah menciptakan langit itu seperti apa itu kita tidak bisa bayangkan ya. Tapi nanti katanya kalau orang meninggal, roh kita ini nanti memiliki kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Roh kita ini, kecepatan cahaya itu berapa? Kecepatan cahaya itu mengelilingi bumi ini dalamnya 3 detik. Bumi ini kita lihat 3 detik. Jadi kalau kita ada ke Mekah itu tidak ada 1 detik kecepatan cahaya. Roh kita ini nanti melebihi kecepatan cahaya. Jadi ketika akan melintas roh kita itu nanti akan melewati sampai bisa lepas ke melewati langit pertama dan sebagainya itu karena kita memiliki kecepatan cahaya. Seperti yang dilakukan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ya ibadi wahai hamba-Ku, innama hiya amalukum uhsihalakum, sesungguhnya amal kalian ini aku hitung. Jadi Allah ini memiliki ilmu hitungan yang lebih akurat daripada media sosial. Ya kan? Bapak sekarang tidak sangka kan? Ada seorang dosen meludahi hasil. Oh ya, viral kan? Banyak kali itu manusia itu. Bagaimana mata Tuhan dalam tanda kutip bisa melihat mata hati kita bisa terlihat. Ya kan? Viral dipecat kemudian. Jadi sekarang itu sudah malaikat sudah diwakili oleh media-media sosial itu. Tahuan semua. Ya kan? Ada orang nyerobot, ada menteri nyerobot jalan tol, difoto orang viral dan sebagainya. Kelatakan menteri kota tahu malaikat. Itu ya. Usia maka aku akan menghitungnya. Lalu manfaat untuk kalian. Tuma ufiakum iya, maka kemudian aku akan membalasnya. Jadi jangan lupa kata Allah, setiap apa kalian yang perbuat kebaikan-kebaikan buat aku hitung dengan akurat.
dan nanti akan apa? Aku balas. Itu balas ya. Dan pasti itu dibalas oleh Allah. Hanya kita mungkin tidak merasakan. Misalnya kadang-kadang kita sedekah, misalnya. Kata Allah kan kalau orang sedekah itu kan dibalas, ya kan? Terutama kalau sedekah kepada orang tua dibalas 1 juta kali misalnya. Kita kasih 1 rupiah, mana 1 juta kali kita dapat 1 juta kali. Nah, itu hitungan kita ini itu terlalu hitungan apa? Hitungan untung rugi, untungan laba, untungan apa? Aktif pasif. Berbeda dengan hitungan Allah. Hitungan Allah itu banyak. Hitungan Allah tidak hanya untung rugi, tapi ada keuntungan yang lain dan sebagainya. Misalnya apa? Itu kan ada hadis as-sadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Bapak mestinya dalam catatan nanti akan kesandung batu dan jatuh akan luka kan? Tiba-tiba dikasih itu kasih 5.000 rupiah, nggak jadi kesandung. Nah, itu misalnya. Jadi balasan itu tidak balasan otomatis, tapi balasan lain. Yang itu hitungan Allah. Faman wajada khairan, barang siapa menemukan kebaikan, falyahmadillah, maka segeralah pujilah kepada Allah. Jika kita mendapatkan kebaikan, segera mengucapkan alhamdulillah. Bahkan ada sebuah hadis menyebutkan sebaik-baik ucapan itu adalah alhamdulillah. Sedikit-sedikit alhamdulillah. Kenapa? Kita mensyukuri Allah. Mensyukuri Allah ini kita mengakui bahwa kita ini manusia diciptakan oleh Allah. Semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita bersyukur, berlaku firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku tambah kenikmatan itu. Kalau kita bersyukur dengan yang kecil, maka kita mendapatkan sesuatu yang besar sebagai imbalan dari syukur kita kepada Allah. Wa man yadahu dzalika, barang siapa mendapatkan sesuatu yang tidak baik, ya misalnya sakit dan sebagainya, fala yalumanna illa nafsahu, jangan mencaci maki yang lain kecuali itu. Aduh, ini kesalahanku. Saya ketika kita kesandung, jangan nyalakan Allah buat sandung. Ya Allah, ini kesalahan aku kesandung. Ya Allah, aku menjadi rugi ini karena salah itu. Jangan mencela siapapun kecuali pada diri. Karena apa? Allah itu menghendaki yang baik. Karena kita kembali pada hati yang pertama, kalian ini tersesat, maka senantiasa mintalah petunjuk kepadaku. Karena aku yang nanti akan menunjukkan jalan yang benar. Dalam beberapa ajaran ulama-ulama itu, salah satu mencari petunjuk itu adalah dengan sholat istikharah. Ya. Jadi biasanya kita istikharah itu biasanya kalau kita ada 2 hal yang kita istilahnya bingung pilihan mana yang harus kita lakukan, maka kita melakukan istikharah. Nanti pada sesuatu yang kita mengetahui itu adalah petunjuk Allah SWT. Tapi tidak hanya itu saja, sebenarnya istikharah juga meminta petunjuk kepada Allah, memberi jalan yang terbaik dalam keadaan kita. Kalau bisa lakukan tiap malam sebenarnya, supaya kita apa? Istikharah yang terbaik. Kita minta husnul khotimah itu juga sesuatu yang terbaik, supaya mati kita husnul khotimah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sekali. Yang kedua, sebuah hadis kalau tadi itu kemahabesaran Allah. Hadis tentang kemaharajaan Allah, bahwa kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya bagi Allah. Walaupun kita menjadi penguasa di bumi, seperti Fir'aun dan sebagainya, kita tidak ada apa-apanya sebenarnya bagi Allah SWT. Hadis yang kedua ini menarik karena ini hubungan terkait dengan hanya hubungan kita, sesama makhluk. Ar-Rahimun, orang-orang yang memiliki belas kasih.
yarhamur rahman, maka Allah akan menyayangi mereka. Bagaimana belas kasih? Belas kasih itu kita awali dengan pandangan kita kepada orang lain. Ketika kita pandang orang lain dengan senang, itu sudah belas kasih. Ya kan? Kita pandang orang lain dengan kebencian, itu bukan belas kasih. Tidak rahimun itu belas kasih. Belas kasih kepada siapa? Belas kasih tidak hanya kepada manusia, tapi juga terhadap makhluk lainnya dan sebagainya. Ya. Ada sebuah hadis, kalau seandainya besok itu hari kiamat, aku masih akan memerintahkan kalian untuk menanam pohon. Kenapa? Karena apa? Ada sebuah hadis panjang sebenarnya. Menanam pohon itu bermanfaat. Karena apa? Pohon itu bertasbih. Semua hamba Allah yang diciptakan Allah itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Batu-batuan itu juga bertasbih dan sebagainya. Karena itu kasih sayang, binatang-binatang juga dikasih dan sebagainya. Saya ingat ada seorang profesor di Malang. Tiap hari itu dia ngasih apa? Pekerjaan kasih makan semut. Jadi kasih bulan di belakang untuk kasih makan semut. Kasih makan semut. Nah ini, loh, apa manfaatnya? Loh, semut itu kan bertasbih. Karena bertasbih itu tentu ada manfaatnya. Kata Rasulullah, kullu di kabidin rutbatin adrun. Pada setiap hamba yang masih hidup, makhluk yang masih hidup itu ada pahalanya. Jadi kita memberi makan tikus ada pahalanya. Walaupun sunat kita bukan boleh makan tikus ya. Yang boleh dibunuh itu apa? Babi hutan. Tikus itu malah sunat membunuh. Cecak itu tidak boleh dibunuh. Oh, ya. Tapi kalau kita kasih makan cecak itu tidak pahala. Ya. Masih ngancel lagi itu tidak pahala. Ya. Di tempat saya itu banyak orang menanam singkong. Ya. Itu hampir tiap malam itu habisnya oleh celeng-celeng itu babi hutan itu. Itu saya kasih tahu, ikhlaskan aja. Karena itu ikhlaskan itu dapat pahala. Kalau kita tidak mengikhlaskan itu di mana celeng itu yang kita rugi. Tidak dapat pahala dan celeng-celeng itu tak akan tetap habis. Dengan diikhlaskan itu mudah-mudahan celengnya itu sadar. Oh ya, ini aduh kasihan ini orang ikhlas juga tidak dimakan. Ya, yarhamur rahman, irhamu man fil ardi, kasih sayangilah apa yang hidup di bumi ini. Yarhamukum man fis sama, maka kalian akan disayangi oleh para malaikat dan sebagainya. Ada sebuah cerita ya. Imam Ghazali itu ketika meninggal, Imam Ghazali itu menurut sangat banyak, tulisannya banyak, sampai sekarang masih diganti dan sebagainya. Ketika meninggal, bermimpi para ulama, apa yang dilakukan Allah untuk aku, alhamdulillah diampuni. Apakah karena tulisan-tulisan? Tidak. Apakah karena amal ibadah? Tidak. Tapi karena apa? Karena aku pada saat aku menulis, dulu menulis itu kan pakai tinta ya, tinta. Tiba-tiba ada lalat hinggap di tintaku. Aku biarin lalat itu sampai terbang, sampai puas makan tintaku dan ternyata dari itu aku masuk surga. Diampuni dosa-dosaku. Kasih makan lalat tuh. Lalat itu kan penyakitan. Tapi kalau kita buat makan lalat itu, maka dia diampuni. Ada juga namanya Imam Shibli. Imam Shibli itu Abu Bakar Shibli, seorang wali besar, muridnya Junaid al-Baghdadi. Shibli itu begitu ketika meninggal, ada beberapa sahabatnya bermimpi sama. Itu bertanya, Shibli apa yang akan oleh Allah kepada aku diampuni? Karena apa? Karena puasamu? Enggak. Karena apa? Karena ibadahmu tidak, karena hajimu tidak, karena apa? Karena satu hal, aku pernah menyelamatkan kucing kecil yang kedinginan. Ada kucing kedinginan diselamatkan dia, dirawat dan sebagainya. Kemudian dia diampuni dari situ. Ini karena kita menyayangi. Itu menyayangi binatang. Ada juga ada sebuah hadis dari seorang pelacur ketika melihat anjing yang kehausan diambilkan air, diampuni dosa pelacur itu. Itu binatang. Apalagi kita menyayangi manusia.
karena manusia itu adalah saudara kita. Jadi daripada kita memelihara binatang, lebih baik kita melihara manusia. Baik teman-teman sekalian, sudah cukup yang bisa kita sampaikan kajian pada pembukaan pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi pada waktu yang berbeda dan keadaan kita lebih sehat, ya, lebih gagah, lebih perkasa dan lebih bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada guru kami Bapak Kiai Haji Nurhanas Mustafa Helmi telah menyampaikan kajiannya di dalam kitab berlebihan. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tibalah kita di penghujung acara. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara kita dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.